atau hukum yang jelas. Kan belum ada ingkrah nih, belum ada putusan. Apakah Pak Jokowi salah kan belum ada. Tapi kita sebagai warga negara, saya berharap mantan presiden kan sebagai lambang negara. Kalau kita terus hujat-hujat mantan presiden, nggak bagus buat dunia. Oke, Bang Ira, Ya, sebagai praktisi hukum melihat SK3 Rismon sudah keluar nih, dan statusnya juga sudah dicabut jadi tersangka. ya memang seseorang yang dianggap sudah dicabut atau sudah dihentikan proses penyidikannya, yang bisa dikatakan oleh dalam bahasa hukum itu SP3, surat penghentian penyidikan, surat penghentian pemberhentian dan penyidikan perkara, ya. Jadi artinya bahwa di situ bahwa resmi bahwa Rismon telah resmi dicabut uh, sebagai seorang tersangka, seperti itu kan. Jadi kalau lama ini kan beliau dianggap menyerang salah satu mantan presiden skenario yang ketujuh, bahwa dianggap itu jasa palsu. Tapi sekarang ini sudah ada macam kesepakatan damai dan akhirnya di stop penghentian penyidikannya dan mendapatkan gelar baru, ya, yaitu gelar SP3. Dan resmi dikatakan stop itu, saya pikir secara hukum bahwa beliau sudah resmi tidak ada lagi yang berhubungan dengan status hukum. Secara resmi dan sah. Karena sudah diterima, suratnya juga diterima oleh Pak Rismon, dan saya pikir ini adalah salah satu proses yang demokrasi, ya, dalam cara hukum, ya. Berarti bahwa sesuatu itu bisa terjadi dengan adanya suatu perdamaian. Semacam bisa dikatakan dalam undang-undang baru tahun 2003 yang disahkan tahun 2026, restoratif justice, ya. Berarti bahwa apapun yang diawali dengan awalnya tindakan itu pidana, tapi tidak tertutup kemungkinan itu bisa dihentikan dengan adanya surat SP3 atau restoratif justice, seperti itu. Bang, tapi banyak pihak juga yang mengatakan harusnya dicabutnya status tersangka atau diberikan SP3 oleh Rismon, Dr. Tipa dan Resurya juga harus digugurkan. Gimana, Pak? Nggak bisa, jadi gini, semua tuh dispute, ya, terpisah. Artinya di sini kan yang mengadakan, ya, atau mempertemukan atau langsung bertemu dengan apa sih, katakan pelaku atau pelapor, ya, seperti itu hanya seorang Rismon, bukan seorang dari bagian dari tiga trio ini kan, kita bilang tadi kan, tiga trio kan, ada Rismon, ada Rosurio dan Dr. Tifa. Kan nggak tiga-tiga semua menghadap ke pelapor, tapi salah satu dari mereka yang menghadap pelapor. Jadi dua ini masih belum dianggap, kita katakan masih dianggap statusnya masih tersangka. Nah, semestinya tiga orangnya harusnya berhadapan atau bertemu dengan pelapor, karena dalam hal ini untuk membuktikan pun juga kan harus membutuhkan bukti yang sangat akurat, sangat jelas. Nah, kalau memang sangat yakin bahwa jasa itu palsu atau dikatakan bahwa yang diminta oleh tiga trio ini tadinya sebelumnya ini benar, ya, artinya ya mungkin tiga-tiganya tidak akan mundur, ya, tapi salah satu kan ada mundur, yaitu Bang Rismon. Jadi sini saya pikir semestinya dua orang lagi ini harusnya ikut-ikutan dengan langkahnya Rismon. Kenapa? Karena itu juga sampai dimanapun proses daripada hukum ini nanti akan dibuktikan di dalam pengadilan, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada proses yang dilakukan oleh langkah Rismon ini diikuti oleh dua orang dari Rosario dan Dr. Tifa, ini saya pikir langkah yang sangat baik, seperti itu. Tapi kalau memang mereka yakin, ya konsekuensinya hukumnya ya pasti, ya bisa kalau tidak terbukti bisa dipenjara, kan begitu. Ada hal yang harus dia hadapi, konsekuensi hukum, seperti itu. Bang, tapi ada pekerjaan baru buat Rismon, yaitu harus merubah terkait buku yang sudah beredar, ya. Artinya harus ada bantahan. Nah, gimana? Ini kan luka lama, ya, luka lama Bang Rismon yang selama ini berkuar-kuar menyerang ke sana kan. Tapi kan itu harus dipertanggungjawabkan oleh Bang Rismon sendiri. Artinya Bang Rismon harus mempertanggungjawabkan ini apa yang pernah diberitakan, pernah disiarkan. Ini kan 1 juta umat di dunia ini, di Indonesia ini mungkin nonton semua. Apa yang diutarakan oleh Bang Rismon itu harus ada, ya, karena ini sudah ada perdamaian, harus diklarifikasi. Verifikasi dari buku-buku yang sudah beredar itu. Artinya apakah buku ini
masih berlaku atau harus dicabut. Saya pikir ya caranya kalau memang udah mengadakan perdamaian atau justice atau SP3 ini, yaitu Bang Rismon harus bertanggung jawab untuk mencabut buku tersebut untuk ditarik kembali. Artinya bahwa buku tersebut tidak sesuai dengan yang kelihatan sekarang ini saat ini gitu. Bang, ini Bang Rismon akhirnya menjadi seorang termul. Nah, sikap ini gimana, Pak? Ya kalau semacam itu saya pikir ya hal yang apa ya, kalau dikatakan termul ini kan bahasa bahasa gaul ya, termul gitu. Tapi kalau pikir emang udah langkah seperti itu yang dilakukan, ya mungkin dikait-kait aja dengan kalimat-kalimat termul. Tapi memang ya kalau saya pikir tidak perlu ada rasa sungkan atau malu ya. Kalau memang sudah seperti itu ya jalanin aja. Emang kadang orang berpikir bahwa Bang Rismon ini mundur gara-gara takut ya. Ketahuan jasa palsunya juga kan begitu. Tapi kan saya pikir semua itu kan kembali kepada Bang Rismon sendiri. Apakah dia bisa membuktikan bahwa jasa yang dia dapati di Jepang itu asli apa palsu kan begitu. Jadi artinya di sini memang kita harus menjaga adab dan etika. Jadi kita berbicara, kita harus bicara dulu berdasarkan fakta dan bukti. Kalau seandainya kita menyerang seseorang itu dengan tanpa ada fakta dan bukti, apakah orang ini terima apa tidak kan seperti itu. Jadi saya pikir dengan itu Bang Rismon harus bertanggung jawab. Artinya jawab dalam proses yang selama ini dikatakan bahwa adanya apa buku-buku yang apa judul tuh Jokowi ada cover ya apa ya seperti itulah. Jadi artinya harus bertanggung jawab. Itu yang harus saya sampaikan ke Bang Rismon. Semoga ya yang lainnya pun juga harus diikuti langkah-langkah beliau gitu. Bisa dibilang menyerah lah, ya kan. Nah, tapi dia tetap maju dengan pendiriannya, dia malah menjadi musuh. Mungkin pandangan abang dalam kasus ini tuh seperti apa sih baiknya, harusnya? Ya memang dampak dari Rismon telah berdamai dengan mendapatkan SP3, dampaknya sangat cukup luas. Tapi saya pikir Bang Rismon tidak perlu juga membuat persoalan ini menjadi polemik yang cukup luas lagi. Artinya stop di situ aja. Jadi artinya sudah nggak perlu lagi cari panggung lagi. Sudah cukup mundur saja dari persoalan masalah jasa Pak Jokowi. Karena makin banyak bicara nanti makin membuat presiden buruk buat Bang Rismon sendiri. Seperti contohnya aja Pak JK kan mantan wakil presiden. Sekarang kan sudah mulai saling menyerang ke Bang Rismon juga, ya kan? Dengan ada hal-hal yang diutarakan seolah-olah membongkar aib atau membongkar kasus gitu kan. Saya pikir itu menjadi polemik yang tidak bagus. Kenapa? Karena masyarakat kita ini kan perlu suatu kejelasan yang bukan dalam tanda kutip ya, bahwa ini memang benar yang apa dikatakan Pak JK, tapi sulit untuk kita buktikan bahwa diminta oleh Pak JK, stoplah. Itu emang saran yang cukup baik, saran yang cukup bijak sebagai orang tokoh nasional ya. Stoplah masalah polemik ini. Saya berharap memang stop aja dulu. Kita nggak usah terlalu ini, kita serahkan kepada hukum kok. Karena kalau kita makin banyak bergelumut atau berkelumit dalam masalah opini, ya masalah yang lain-lain, itu akan menjadi dampak presiden buruk buat yang mengatakan itu. Seperti kayak misalnya Respon mengatakan ada hal-hal bla 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 gitu. Nah itu nggak boleh itu. Karena kan dalam hal ini kita mengatakan bahwa ini endingnya di mana kan gitu. Stop lah. Ini hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih bergulir masalah ijazah Jokowi palsu. Tapi sekarang ini yang tahu ijazah Jokowi palsu kan hanya Pak Jokowi. Nah sekarang Pak Jokowi bisa nggak membuktikan? Emang kalau bisa ya nanti akan dibuktikan. Tapi mungkin kalau secara hukum ya nggak bisa kita tiba-tiba ngasih lihat jasa itu di muka umum gitu, nggak bisa nih saya kasih lihat, nggak bisa. Pasti ada tempatnya nanti. Nah maka saya katakan bahwa udahlah polemik jasa Jokowi ini stop. Nggak usah terlalu dipanjangkan, nggak usah terlalu bicara melebar-lebar, nggak usah terlalu bicara si A minta sekian M segala macam, itu kan jadi hal yang jadi fitnah, jadi nggak bagus juga. Jadi artinya di sini saya berharap sebagai praktisi hukum bahwa ijazah Jokowi palsu ini serahkan kepada yang hukum, serahkan kepada proses hukum yang berjalan. Artinya apa? Di sini ada proses pengadilan, ada proses kepolisian, kan sudah masuk di Polda, ada 2 orang tersangka. Kita lihat aja bagaimana endingnya seperti itu. Saya sih berharap memang dari pihak dari
kepolisian bisa segera mungkin memberikan suatu keterangan agar masyarakat ya, umumnya masyarakat ini di Indonesia ini tidak membingungkan. Kenapa? Karena kita ngabisin waktu aja. Ngabisin waktu, siap ada ini masalah, buka siaran berita, masalah jasa Jokowi. Buka berita jasa Jokowi lagi. Ini nggak habis-habis. Nah, itu jadi buat presiden buruk buat di mata dunia. Ini kok kenapa nih? Kok mantan presiden bisa dikejar-kejar masa jasa Jokowi? Udahlah, ini kan sudah berlalu. Kan beliau kan sudah jadi presiden. Walaupun nanti sebenarnya mau dibuktikan itu bahwa jasa itu palsu, ya nanti kita tunggu di proses pengadilan, diproses di polisian, ada proses, ada tempatnya. Nggak bisa kita tiba-tiba Pak Jokowi jasanya palsu nggak bisa begitu. Itu yang harus kita cermati ya sebagai orang yang warga negara Indonesia yang kita taat hukum dan ngerti bahwa tunggulah suatu saat pasti akan dibuktikan oleh Pak Jokowi sendiri. Bahwa Pak Jokowi tahu loh tempat-tempat yang di mana. Kalau misalnya emang Pak Jokowi, lihat aja sekarang ini, Pak Jokowi kemana-mana santai kok nih. Pak Jokowi kemana-mana nggak ada rasa beban, karena beliau merasa uang dia saja nggak palsu, benar gitu. Tapi kalau orang-orang merasa bersalah, ketemu orang pun dia takut. Wah, gue jasa palsu, dan pasti malu kan. Tapi Pak Jokowi santai aja, karena dia merasa mungkin dalam perspektif hukum saya, mungkin beliau merasa difitnah, beliau merasa dizolimi kan gitu. Nah sekarang karena beliau sebagai warga negara, beliau masih menunggu sampai berita ini dibenarkan oleh bukti-bukti fakta-fakta hukum yang jelas. Kan belum ada ingkrah nih, belum ada putusan. Apakah Pak Jokowi salah? Kan belum ada. Tapi kita sebagai warga negara, saya berharap mantan presiden kan sebagai lambang negara. Kalau kita terus hujat mantan presiden, nggak bagus mata dunia. Dan akan dilihat oleh mata dunia bahwa kok presiden Indonesia kok selalu dijelek-jelekan, nggak bagus. Nanti mungkin ada presiden lagi yang berikutnya lagi yang sudah nggak jadi presiden ya, atau yang masih ada yang belum meninggal, mungkin akan cari kesalahan. Nggak boleh. Kita harus hargai bahwa ini lambang negara nih. Presiden ini pernah jadi 10 tahun ya jadi presiden. Kita harus hargai simbol negara. Ya itu simbol negara nih presiden. Kita harus hargai, ini simbol negara. Dan lagi pula juga, mana ada mantan presiden atau mantan wakil presiden setelah dia tidak menjabat tidak dikawal oleh Pas Pampres? Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Karena dia masih dihargai sampai dia meninggal dunia pun. Terakhir B.J. Habibie setelah meninggal dunia dia langsung stop, udah dia udah posisi Pas Pampres langsung minggir karena sudah nggak ada lagi. Tapi kalau dia masih hidup, masih dijaga sebagai simbol negara, ini masih ada, masih melekat. Ini presiden, wakil presiden, sudah mantan, tapi dia masih menjabat sebagai simbol negara. Meskipun sudah tidak menjabat. Nah itu, maksud saya itu aja, Pas Pampres saja masih menghargai bahwa dia pernah menjabat sebagai kepala negara atau wakil kepala negara. Nah kita sebagai warga negara, kita yang paham, mengerti hukum juga, kita sebagai mahasiswa hukum, seharusnya kita memberikan keterangan atau memberikan penjelasan yang sejuk. Jangan menyerang gitu kan. Lu menyerang, penjelasan kesana kayak kita tuh kayak di mata dia tuh nggak bagus. Presiden buruk itu akan terlihat, wah, Indonesia begini gitu. Itulah sebenarnya. Abang boleh? Ya, siap. Pak Charles. Oke. Ya, kasih. Ya.